Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Konsep komunikasi digital adalah konsep-konsep penting dalam komunikasi digital, termasuk internet dan juga yang mencakup elemen-elemen yang tidak ada pada internet, seperti CD-ROM, multimedia, ataupun perangkat lunak komputer. Proses di mana dua atau lebih komputer ataupun perangkat mentransfer data, instruksi, ataupun informasi dikenal sebagai juga komunikasi digital. Pada saat ini bahkan perangkat dan komputer terkecil pun dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya, dengan ratusan komputer di dalam corporate network atau dengan jutaan komputer lainnya di dunia via internet. Gambar berikut ini adalah contoh sistem komunikasi. Beberapa sistem komunikasi akan melibatkan kabel dan yang lainnya juga menggunakan tanpa kabel ataupun wireless. Dan berikut ini ada beberapa faktor untuk mendukung komunikasi berjalan dengan baik, yaitu memerlukan perangkat pengirim ataupun sending device yang akan menginisiasi instruksi untuk mengirim data, instruksi ataupun informasi. Kemudian ada transmission media, yaitu channel komunikasi untuk mengirimkan data, instruksi ataupun informasi, dan ada perangkat penerima atau receiving device yang akan menerima kiriman data, instruksi ataupun informasi. Network adalah kumpulan perangkat dan komputer yang terhubung bersama via perangkat komunikasi dan media pengiriman. Fungsi ataupun kegunaan dari network adalah memfasilitasi komunikasi atau facilitate communication, share hardware, share data dan informasi, kemudian share software, dan transfer funds. LAN atau Local Area Network adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Biasanya digunakan untuk gedung sekolah, kantor, rumah, dan lain-lain. Konsep jaringan LAN ini cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama Ethernet dan token ring. Ada ketentuan jarak kabel dengan media lainnya. Makin jauh dari server, maka kecepatan data akan semakin lambat. MAN atau MAN, Metropolitan Area Network, adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan dari satu kota ke kota lainnya. Kemudian ada WAN atau Wide Area Network, adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan komputer yang mencakup wilayah yang super luas dan menggunakan perangkat yang super canggih. Apabila dibandingkan dengan MAN dan LAN, konsep jaringan ini sendiri biasanya digunakan untuk menggabungkan suatu jaringan dari suatu negara lainnya, bisa juga antar benua. Kemudian ada PAN ataupun Personal Area Network, merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer manapun perangkat lainnya dalam jarak yang dekat. Misalnya dalam satu ruangan, melalui jaringan ini komputer bisa dihubungkan dengan kabel dan internet ke printer misalnya, dan perangkat lainnya. Konfigurasi dari komputer, perangkat, dan media di dalam jaringan disebut sebagai network architecture. Jaringan client server adalah jaringan di mana di dalam jaringan tersebut ada satu komputer yang sudah didedikasikan untuk menjadi server ataupun dedicated server, dan komputer lainnya bertindak sebagai client. Kemudian ada jaringan peer-to-peer, adalah jaringan di mana semua komputer dapat bertindak sebagai server ataupun client. Pesan teks memungkinkan salah persepsi. Saat ini dilengkapi emoji, gambar, suara, video call, dan lain-lain. Opsi-opsi tersebut adalah supaya yang diterima oleh penerima sesuai dengan maksud si pengirim. Dengan data plans atau biasanya disebut sebagai paket data, kita dapat mengakses internet melalui provider perangkat seluler apabila WiFi tidak tersedia. Ethernet adalah standar jaringan yang tidak menentukan pusat komputer ataupun perangkat di jaringan harus mengontrol ketika data dapat ditransmisikan. Standar token ring menetapkan bahwa komputer dan perangkat di jaringan berbagi atau melewatkan sinyal khusus yang disebut sebagai token, dengan cara yang tidak terarah dan dalam urutan yang telah ditentukan sebelumnya. Token adalah serangkaian bit khusus yang berfungsi seperti tiket. Transmission Control Protocol dan Internet Protocol adalah protokol jaringan yang mendefinisikan bagaimana pesan ataupun data dirutekan dari satu ujung jaringan ke ujung lainnya.
Wi-Fi mengidentifikasikan jaringan apapun berdasarkan standar 802.11 yang menentukan bagaimana dua perangkat nirkabel berkomunikasi melalui udara satu sama lain. Bluetooth adalah protokol jaringan yang mendefinisikan bagaimana dua perangkat Bluetooth menggunakan gelombang radio jarak pendek untuk mengirimkan data. Ultra Wideband adalah standar jaringan yang menentukan bagaimana dua perangkat Ultra Wideband menggunakan gelombang radio jarak pendek untuk berkomunikasi dengan kecepatan tinggi satu sama lain. Dan kemudian ada Infrared Data Association, mentransmisikan data secara nirkabel melalui gelombang cahaya infrared. Radio Frequency Identification adalah protokol yang mendefinisikan bagaimana jaringan menggunakan sinyal radio untuk berkomunikasi dengan teks yang biasanya disebut transponder, terdiri dari antena dan chip memori yang ditempatkan atau dilampirkan ke objek, hewan, ataupun seseorang. NFC atau Near Field Communication atau komunikasi jarak dekat adalah protokol berdasarkan RFID yang mendefinisikan bagaimana jaringan menggunakan sinyal radio jarak dekat untuk berkomunikasi antar dua perangkat atau objek yang dilengkapi dengan teknologi NFC. LTE atau Long Term Evolution adalah standar jaringan yang menentukan seberapa tinggi kecepatan transmisi seluler menggunakan radio siaran untuk mengirimkan data sebagai komunikasi seluler. Jenis komunikasi lain yang menggunakan kabel. Kabel television, digital subscriber line, fiber to the premises, menggunakan fiber optic kabel. T-carrier adalah beberapa tipe saluran telepon digital jarak jauh yang membawa berbagai sinyal di dalam satu saluran komunikasi. Yang paling populer adalah T1 line yang biasanya dipakai oleh bisnis kecil dan rumah. Sedangkan T3 atau T3 line dapat lebih mahal dari T1 line dan biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. ATM ataupun Asynchronous Transfer Mode adalah diperuntukkan untuk pelayanan yang membawa suara, data, informasi, video, dan media dengan kecepatan tinggi dan menjadi internet standar untuk transmisi data, menggantikan T3. Berikut ini adalah contoh penggunaan wireless device di rumah. Wireless modem dulu sempat banyak dipakai sebagai modem yang portable. Wireless Access Point atau WAP adalah pusat perangkat komunikasi yang memungkinkan komputer dan perangkat mentransfer data secara nirkabel di antara mereka sendiri atau jaringan kabel menggunakan teknologi nirkabel seperti Wi-Fi. Routers adalah perangkat komunikasi yang menghubungkan berbagai komputer ataupun router lainnya bersama dan mengirimkan data ke destinasi yang tepat di dalam jaringan ataupun network. Network card dan terkadang disebut juga network interface card adalah perangkat komunikasi yang akan memungkinkan komputer ataupun perangkat yang tidak built-in networking akan mempunyai kemampuan untuk akses jaringan ataupun network. Hub and switch adalah perangkat yang menyediakan central point untuk kabel-kabel di dalam jaringan ataupun network. Jaringan yang besar biasanya menggunakan hub dan jaringan yang kecil cukup dengan menggunakan switch. Home network pada dasarnya bertujuan untuk berbagi sumber dan menghubungkan perangkat. Sebelum membeli perangkat keras atau hardware, ataupun kontrak dengan jaringan internet, pertimbangkan bagaimana jaringan Anda akan dipakai, oleh siapa saja, dan cara penggunaan. Faktor-faktor lainnya agar efisiensi dan efektivitas berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Terdiri dari material dan substansi yang mampu membawa satu atau lebih sinyal komunikasi. Ketika kita mengirimkan data dari komputer ataupun perangkat seluler, sinyal dibawa melalui banyak sekali media transmisi seperti pada ilustrasi ini berikut. Physical transmission media menggunakan kawat, kabel, atau material lainnya untuk mengirimkan sinyal komunikasi. Biasanya dipasang di bawah tanah atau antar gedung. Ethernet dan token ring menggunakan physical transmission media. Twist pair cable mempunyai bentuk kabel yang ditwist atau dipelintir, berfungsi untuk mengurangi gangguan elektrik yang akan menurunkan kualitas komunikasi. Coaxial cable terdiri dari satu kawat tembaga yang dibungkus oleh 3 layer insulasi. Fiber optic cable terdiri dari puluhan atau ratusan untayan tipis kaca ataupun plastik yang menggunakan cahaya untuk transmisi sinyal.
Fiber optik tidak boleh bengkok karena terbuat dari kaca atau plastik dan mudah patah. Wireless transmission media menggunakan infrared, broadcast radio, cellular radio, microwave, dan satelit komunikasi. Berikut ini adalah tabel transfer rate dari berbagai tipe wireless transmission media. 1G atau generasi pertama dari transmisi seluler, transfer data analog dengan kecepatan hingga 14,4 KB per second. 2G, generasi kedua dari transmisi seluler, transfer data digital dengan kecepatan dari 9,6 KB per second hingga 144 KB per second. Peningkatan transmisi suara, komunikasi data yang ditambahkan, dan menambahkan SMS atau layanan pesan singkat atau layanan pesan teks. 3G adalah generasi ketiga dari transmisi seluler. Transfer data digital dengan kecepatan dari 144 KB per second menjadi 3,8 MB per second. Peningkatan transmisi data, penambahan MMS atau layanan pesan multimedia. Kemudian ada 4G, transmisi seluler generasi keempat. Transfer data digital dengan kecepatan hingga 100 MB per second. Peningkatan transmisi video. Kemudian ada 5G, generasi kelima dari transmisi seluler. Diharapkan adalah generasi mendatang dari transmisi seluler akan meningkatkan bandwidth dan diharapkan juga dapat memberikan kemampuan kecerdasan buatan pada perangkat yang dapat dipakai. Microwave adalah gelombang radio yang menyediakan transmisi sinyal berkecepatan tinggi. Microwave terdiri dari antena, transceiver, dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk komunikasi microwave. Communication satellite adalah stasiun luar angkasa yang menerima sinyal microwave dari stasiun bumi, memperkuat sinyal dan broadcast kembali sinyal ke area yang lebih luas di beberapa titik stasiun microwave yang ada di bumi. GPS atau Global Position System adalah sistem navigasi yang terdiri dari satu atau lebih Earth-based receiver yang akan menerima dan menganalisa sinyal yang dikirimkan satelit dan bertujuan menemukan penerima atau receiver di lokasi geografik. Berikut ini adalah contoh GPS receiver. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini.